Dalam video saya kali ini saya akan membagikan cara connect panel satu fasa. Di depan saya sudah ada box MCB. Atau saya melanjutkan video yang kemarin. Di sini ada box MCB. Untuk box MCB ini di sini ada dua terminal, yaitu terminal 1 yang sebelah sini dan yang atas adalah terminal 2. Terminal ini kita bisa gunakan untuk arde, jadi arde nanti di terminal bawah, sedangkan yang atas ini kita bisa gunakan sebagai terminal netral atau main. Sedangkan di sini ada rail, nanti akan menjadi dudukan MCB. Tapi sebelum masuk ke pemasangan MCB dan connect panel, sebaiknya kita rapikan dulu kabel yang akan kita connect. Di sini ada kabel yang dari grup lampu dan yang sebelah sini kabel dari grup stop kontak, sedangkan yang di bawah ini kabel tufur atau kabel dari KWH meter. Ini kabel masih bengkak-bengkok, sebaiknya kita rapikan dulu atau kita luruskan dulu. Untuk meluruskan kabel seperti ini saya akan gunakan metode yang sederhana sekali, yaitu hanya dengan menggunakan kain untuk meluruskan kabel. Jadi caranya meluruskan kabel hanya dengan menggunakan kain aja. Ini kain, lalu kita tarik seperti ini sampai kabel benar-benar lurus. Dan untuk cara ini meluruskan kabel ini juga bisa dipakai atau digunakan untuk connect panel-panel yang besar, kan panel distribusi yang besar-besar kita juga bisa luruskan kabel dengan menggunakan kain. Caranya hanya seperti ini. Ini cara yang sangat sederhana. Kita luruskan semua. Sampai kabel terlihat lurus. Jadi kabel terlihat seperti ini sudah lurus. Kita hanya gunakan kain, bisa kain apa saja. Terlihat seperti ini, kabel sudah lurus, sudah seperti lidi. Setelah kabel udah lurus, kita pasang MCB nya. Karena hanya terdiri dari dua grup, maka kita menggunakan 3 MCB. Kenapa 3? Nanti yang satu akan menjadi mainline atau induknya. Jadi jika induknya dimatikan, maka kedua MCB akan mati. Kurang lebih seperti itu.
Ini MCB sudah terpasang. Yang pertama kita connect adalah kabel ground. Kabel ground di sini. Ini kabel ground yang dari KWH. Kita connect dulu kabel groundnya. Untuk mengupas kulit kabel sebaiknya gunakan cutter agar tembaga tidak luka. Kabel arde yang dari KWH sudah terpasang. Selanjutnya kabel arde yang dari instalasi. Ini kabel arde yang dari instalasi grup stop kontak. Jika sudah semua kabel arde sudah terpasang, selanjutnya kita connect kabel netral. Ini kabel netral dari KWH. Kita connect di terminal. Setelah itu kabel netral dari instalasi. Kabel netral seperti ini sebaiknya di dalam panel diberikan spare. Tujuannya adalah nanti apabila terjadi pong atau apa, kabel masih bisa ditarik untuk dikonek kembali seperti ini. Jadi kita nggak potong ngepas tapi masih ada spare. Dan tujuannya apabila nanti terjadi pong atau kabel kendor, kita masih bisa tarik untuk disambungkan ke terminal. Kabel netral dari instalasi. Jadi seperti ini
ARDE, walaupun jumlah grupnya 10, 15, 20, ARDE akan menjadi satu terminal, disambungkan jadi satu terminal. Begitu juga dengan netral, walaupun nanti grupnya ada 10, 12, 20 dan lain sebagainya, netral di dalam panel digabungkan atau pada terminal yang sama. Seperti ini. Kalau nanti ada netral lagi, tinggal masuk ke sini, ada grup lagi masuk ke sini, jadi netral jadi satu, grounding jadi satu. Setelah grounding atau ARDE sudah terkonek, netral sudah terkonek, selanjutnya adalah kabel pasa atau kabel setrumnya. Di sini ada mainline atau maksud saya ada kabel yang dari KWH. Yang dari KWH ini kita masukkan ke induk MCB. Ini di sini ada 3, 1, 2, 3. Grupnya ada 2. Jadi yang satu ini sebagai induk. Jadi ketika MCB yang satu ini dimatikan, kedua MCB ini ikut mati atau ikut padam. Setelah itu pertama kali kita connect adalah yang dari KWH. Dari KWH kita connect. Sebenarnya ada yang connect dari bawah, tapi kalau saya connect dari atas seperti ini. Kita masukkan. Untuk diperhatikan, untuk connect kabel ke dalam MCB, sebaiknya kabel ditekuk. Tujuannya biar kuat atau tidak mudah kendor. Jadi harus ditekuk. Seperti ini cara tekuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi jangan hanya seutas saja, kita harus tekuk kembali biar lebih kuat dicengkram oleh terminal. Seperti ini. Kabel dari KWH sudah terpasang di MCB sini. Selanjutnya untuk MCB kita pasangkan dengan sisir. Kalau tidak ada sisir, bisa menggunakan kabel seperti ini sebagai kabel jumper. Tapi yang paling bagus dengan menggunakan sisir MCB. Sisir MCB bentuknya seperti ini. Ini sisir MCB. Ini kita bisa hitung karena ada 3 MCB, 1, 2, 3. Sekali lagi, apabila tidak ada sisir seperti ini, kita bisa gunakan kabel dengan cara membentuknya menjadi seperti ini sebagai kabel jumper. Kita pasangkan di sini. Sama, kalaupun menggunakan sisir, kita pasang di sini bawah terminal bawah MCB seperti ini. Kita pasang. Sudah terpasang. Selanjutnya kabel dari instalasi. Ini ada 2 grup. Jadi kita pasang dulu satu persatu.
sebaiknya kabel dikupas dengan menggunakan cutter. Lalu ditekuk. Tekukan ke bawah, tujuannya untuk dijadikan spare apabila nanti terjadi pong atau kendor, kita bisa tarik jadi kabel tidak press. Dan yang terakhir adalah kita kencangkan semua baut dengan menggunakan obeng. Jadi untuk connect pada panel MCB, kita jangan mengencangkan bautnya dengan menggunakan test pen, karena test pen ini kurang kencang untuk mengencangkan baut. Sebaiknya kita gunakan obeng. Jadi kencangkan semua baut, benar-benar kencang dengan menggunakan obeng. Dan yang terakhir adalah untuk connect MCB, kita harus di atas MCB atau mata kita bisa melihat dengan jelas lubang terminal MCB yang ini, yang di sebelah sini. Jadi kita harus di atasnya, jadi mata kita harus di atasnya. Tujuannya adalah ketika kita memasukkan kabel benar-benar tepat di terminal. Jadi kadangkala ada yang suka di belakang terminal, jadi ketika di baut kabel tidak tergigit atau terjepit, jadi bisa kendor seperti itu. Jadi setelah itu kita cek satu persatu. Apabila sudah kencang, berarti connect panel sudah selesai. Walaupun nanti akan connect panel dengan 4 grup, 6 grup, 8 grup, 12 grup, dan seterusnya, selama panel masih satu fasa, caranya sama, hanya seperti ini. Sekali lagi, untuk connect panel yang 4 grup, 6 grup, 8 grup, 12 grup, dan lain sebagainya, selama masih satu fasa atau listrik satu fasa, itu caranya sama seperti ini. Mungkin hanya ini saja video saya kali ini, semoga bermanfaat.